Pasangan ini melahirkan seorang putri yang aneh. 6 tahun dia duduk di mobil baru ayah dan muntah. Gede dikit duduk di bis sekolah, mabuk parah. Baru turun dari bis langsung muntah. Setelah itu Menbok coba traktor lagi. Kapal. Sepeda. Bahkan ke bau di rumah. Tapi dia tetap muntah. Ayah bawa dia ke dokter. Tapi hasil punya dokter adalah dia tidak sakit apa-apa. Sejak itu, meskipun pergi kemana Menbok hanya jalan kaki. Bahkan masuk SMA dia harus jalan kaki 2 jam baru sampai sekolah. Setiap hari jalan kaki hampir 4 jam. Membuat Menbok tidak kuat lagi. Sering tidur di dalam kelas. Situasi ini diperhatikan oleh guru kelas. Tapi guru salah paham lagi. Menbok karena irit duit makanya jalan kaki ke sekolah. Karena mabok mobil. Juga sangat normal. Tidak harus. 4 jam tidak mau pakai kendaraan. Nambah omongan Menbok tadi. Karena ibu sedang hamil jadi tidak bisa pindah rumah dekat sekolah lagi. Melihat Menbok makan permen di meja guru. Guru bayangkan pemandangan yang mengerikan. Dia hanya tidak tahu bahwa seberapa serius mabuk perjalanan Menbok. Karena mencari tahu situasi Menbok, guru memutuskan untuk pergi ke rumah Menbok. Tapi sepatu dia rusak. Belum sampai ke rumah Menbok, Menbok bilang tidak jauh lagi. Lewat gunung itu udah sampai. Menunggu sampai ke rumah Menbok, guru sangat lelah. Langsung duduk hampir jatuh. Tapi kesalahpahaman dibersihkan. Akhirnya guru juga percaya bahwa Menbok mabuk jadi dia pilih untuk berjalan kaki. Saat pulang melihat Menbok pergi, guru muncul satu ide di kepala. Apakah kamu pernah mengikuti olahraga atletik? Tidak guru, ada apanya? Mau coba gak? Jadi di hari berikut, guru langsung minta sama guru olahraga masuk Menbok ke tim atletik. Karena ingin tes kepribadian, guru olahraga suruh Menbok berjalan kaki. Guru anggukan. Suruh Menbok mundur 2 langkah. Guru anggukan sekali lagi. Suruh dia ketepuk tangan sambil berjalan. Setelah itu guru olahraga mengidentifikasi kategori olahraga untuk Menbok. Ujian berjalan kaki. Ketika Menbok isi form daftar sudah menemukan senior. Untuk seseorang yang tidak berpengalaman seperti Menbok, Suji meragukan. Tapi guru bilang kemampuan Menbok adalah berjalan yang luar biasa. Tapi maaf guru. Apa itu ujian berjalan kaki? Nyatanya, guru tidak merasa lebih unggul dari Menbok. Hanya dia selalu cintai guru di kelas Menbok. Jadi baru setuju untuk Menbok masuk ke tim olahraga. Selama pelatihan itu seperti bermain. Menbok juga tidak suka berjalan kaki. Karena dia juga tidak punya tujuan lain. Sejak itu juga ikuti latihan. Tapi Menbok jelas tidak bisa ikuti. Sedang lari tiba-tiba berhenti. Melihat pesawat di langit. Kata-kata bodoh apa, jika bisa ambil foto 100 kali punya pesawat. Maka mimpi dia akan menjadi nyata. Menghadapi sifat Menbok, Suju jelas tidak bisa menahan. Pernah menjadi runner-up di dunia atletik. Tapi sesuatu yang tidak terduga menyebabkan dia jatuh dari tangga. Tidak bisa ikuti atletik lagi. Untungnya setelah operasi dia dari lari pindah ke jalan kaki. Melihat Menbok sedang bermain, Suji menjadi marah. Tapi dengan cepat kompetisi nasional akan datang. Menbok tenggelam di dalam mimpi dia akan menang. Menjadi terkenal. Sampai dia tahu. Untuk berpartisipasi dalam kontes itu, harus duduk di dalam mobil selama 2 jam. Belum pernah melihat gadis yang mabuk mobil seperti ini. Baru masuk mobil sudah muntah. Sudah nempel obat mabuk. Tapi tidak ada efeknya. Bahkan mabuk hampir halusinasi muncul. Dinosaurus berjalan kaki. Dalam audisi, mabuk mobil 2 jam membuat Menbok tidak sadar lagi. Bahkan pakaian juga dibantu pakai oleh Suji. Wasit telah memberikan perintah. Tapi Menbok tidak bergerak. Ketika Suji teriak nama dia, Menbok baru sadar. Baru mulai jalan. Miring kanan kiri. Kepala masih goyang. Dia langsung ditinggalkan oleh yang lain. Akhirnya tidak bisa menahan lagi. Dia pingsan. Pertandingan berakhir.
Suji masuk ke final kontes. Manbok dikeluarkan. Dia sangat sedih. Tapi tidak berpikir untuk menyerah. Sampai dia tidak sengaja mendengar obrolan Suji dengan guru olahraga. Aku tidak bisa latihan dengan dia. Kali ini jika bis telat, aku akan kalah karena telat. Dari awal anak ini sudah tidak mau latihan. Tidak punya semangat. Sekarang Manbok baru sadar. Editing. Jadi dia memutuskan untuk keluar dari tim olahraga. Tidak menyangka Suji kebaliknya lebih marah lagi. Tahu kenapa kamu tidak bisa? Atletik walaupun apakah mencoba yang terbaik. Sulit untuk mempertahankan level saat ini. Tapi setiap hari kamu sepertinya hanya bermain. Seperti kamu tidak bisa berbuat apa. Manbok sedih. Di jalan balik ke kelas bertemu dengan guru kelas dia. Tapi dia tidak mau muncul di depan gurunya. Karena motto hidup guru selalu penuh dengan kemimpian dan bersemangat. Tapi Manbok sekarang hanya orang pecundang kehilangan mimpinya. Manbok keluar tim olahraga. Menjadi orang tidak punya target. Tidak bernyawa seperti sebelumnya. Ketika guru mencari dia sekali lagi, dia sedikit frustrasi. Berpikir bahwa dia sudah mencoba yang terbaik. Tapi guru pegang tangan dia. Dan bilang, usaha tanpa akhir. Mendapat dorongan dari guru kelas. Akhirnya Manbok kumpul semua keberanian. Ingin balik ke tim olahraga lagi. Tapi Suji kasih tes. Jika Manbok berjalan kaki menang dengan dia, baru bisa balik ke tim. Tapi Manbok gimana mau menang dengan Suji? Pertandingan mulai. Suji cukup jauh di depan. Melihat dia akan kalah, Manbok tidak bisa banyak pikir lagi. Langsung lari. Akhirnya Manbok menang. Tapi dia dapat kartu merah. Tapi Suji setuju. Dia berpikir keaturan punya atletik. Kamu tahu berjalan kaki itu yang sulit adalah apa? Bertahan untuk lari. Tapi juga menahan sampai kalah lebih baik kita lari. Suji tahu. Manbok akan lari. Karena dia ingin balik ke tim. Akhirnya dia juga punya semangat dan keinginan sama mimpi Manbok. Mulai sejak itu Suji dan Manbok latihan bersama. Latihan fisik, kesabaran, ritme. Akan ada kesempatan bagi orang yang siap. Hari itu Manbok tiba-tiba menerima panggilan telepon. Dua pemain lain saat itu berpartisipasi dalam kompetisi. Karena pakai obat terlarang jadi melanggar aturan. Didiskualifikasi dari berpartisipasi dalam kompetisi. Jadi sisa satu slot lagi. Jelas memilik Manbok. Menghadapi kesempatan jatuh dari langit ini, Manbok sangat khawatir. Karena kali ini kompetisi di Seoul. Manbok mabuk kendaraan. Kali ini harus melakukan apa? Sirene berbunyi. Semua orang mulai jalan kaki. Saat ini Manbok bergegas keluar dari keramaian. Cepat jadi memimpin. Dan masih berakselerasi. Tapi taktik ekstrim ini pasti membuatnya kelelahan di lap terakhir. Kontes dengan cepat pindah ke keluarga melalui TV. Mereka bersorak. Tapi orang dalam industri tersenyum. Orang gila. Dalam sekejap mata, permainan sudah setengah berakhir. Manbok masih di paling depan. Tapi nafas dia mulai susah. Gerakan yang berubah bentuk secara bertahap. Ini adalah tanda-tanda kelelahan. Sisa 2 lap akhir. Semua yang lain mulai lebih cepat lagi. Mereka bertiga membentuk pengepungan Manbok. Semua orang bergegas untuk mempercepat. Itu hal yang sangat berbahaya. Jelas di saat Manbok tidak bisa menahan lagi. Orang di samping dia jatuh. Membuat yang lain juga ikut jatuh. Yang lain langsung bangun dan lanjutin kompetisi. Kaki Manbok sudah berdarah. Dia tidak bisa bangun. Orang-orang di sekitar bersorak atau sedang marah. Manbok melihat pesawat di langit. Langsung berbaring. Sebelum mulai Manbok takut akan menjadi seperti kemarin. Karena mabuk mobil mempengaruhi daya tubuh. Jadi memutuskan datang ke stadium 1 hari sebelumnya. Suji setelah tahu rencana Manbok, langsung berpikir dia sudah gila. Dari sekolah ke stadium hampir 70 km. Harus berjalan 1 hari 1 malam. Tapi setelah itu akan sangat lelah. Harus langsung ikuti kompetisinya.
Jelas itu tidak bisa. Tapi Manbok diam-diam bersiap dengan waktu cukup lama. Setiap malam dia akan latihan. Bahkan jari kaki berdarah. Suji tidak tahu mana yang tidak cocok. Dia sangat khawatir untuk Manbok. Atau terinfeksi dengan antusiasme itu. Berjalan sama Manbok. Di jalan mereka duduk istirahat. Lalu makan. Dan nyantai juga. Ketika melalui terowongan. Ini hampir seperti adegan 1 lawan 1. Tapi sudah malam mereka sudah sangat lelah. Suji duduk dan buka sepatu pijit kaki. Tapi jari Manbok ada bekas luka. Takut Suji akan lihatnya. Jadi tidak berani membuka sepatu. Tapi Suji merasa ada yang salah. Terpaksa Manbok buka sepatu. Melihat jari berdarah punya Manbok. Suji langsung marah. Anak bodoh ini. Harus sadar. Tapi Manbok balas Suji. Kakak. Semua yang kamu lakukan adalah usaha. Kenapa aku adalah kebodohan? Karena tidak mau Suji bawa dia ke rumah sakit. Manbok bangun dan lari. Suji juga ikuti dia. Saat mereka berantem, Suji tidak hati-hati jatuh ke sungai. Membuat luka lama sakit lagi. Akhirnya Suji dibawa ke rumah sakit. Tapi dia tidak paksa Manbok ikut untuk cek kaki. Bahkan mendorongnya. Harus ikuti kompetisi ini. Cepat pergi. Setelah Suji dibawa pergi, Manbok sendirian di jalan menangis. Karena capek. Karena sakit. Karena sendirian. Akhirnya dia sampai stadium juga. Ikuti kompetisi ini. Dan jatuh saat pesawat lewat. Manbok mimpi. Aku ingin. Tapi kenapa harus cepat seperti itu? Jalan nyantai juga tidak apa-apa. Saat orang datang tanya dia mau lanjut atau tidak, Manbok langsung menggelengkan kepalanya. Tidak mau ikut lagi. Cerita akhir di sini. Manbok tidak seperti harapan penonton. Menang kompetisi itu. Tapi dia sudah mencoba maksimal untuk kali ini. Di stadium. Kita bisa melihat orang menang dikelilingi bunga. Tapi mungkin di balik pertandingan. Ada banyak orang seperti Manbok. Telah mencoba. Akhirnya tidak bisa menang. Di akhir film Manbok dan Suji menyerah ujian berjalan kaki. Suji karena luka lama masih berjuang. Tapi mereka berdua menyerah ujian. Bawa tas. Dan berjalan kaki ke tempat lain. Hidup ini tidak hanya punya satu jalan. Walaupun punya masalah apa juga tidak boleh menyerah. Karena di titik terakhir, jalan ini akan menuju kedewasaan dan kebahagiaan. Jika suka jangan lupa nonton full filmnya guys.